Mata uang rupiah masih bertekuk lutut terhadap dolar Amerika Serikat. Bahkan nilainya kini sudah semakin mendekati Rp16.000 per dolar AS. Per 27 Oktober 2023 siang, rupiah sudah berada di level 15.945 per dolar AS. Rupiah dahulu pernah terpantau mencapai level paling parah sejak 3,5 tahun yang lalu. Pelemahan rupiah disinyalir akibat ketidakpastian eksternal yang meningkat di kala era suku bunga tinggi yang berpotensi bisa lebih dari perkiraan, ditambah kekhawatiran konflik regional di Timur Tengah yang semakin meluas. Imbasnya, banyak pengusaha yang makin rugi karena bebannya membengkak. Walau begitu, ada juga yang masih untung. Lantas, pengusaha seperti apa yang dapat untung atau buntung di kala rupiah babak belur? Deretan pengusaha yang cenderung dirugikan ketika rupiah babak belur terhadap dolar Amerika Serikat adalah perusahaan yang bisnis utamanya mengandalkan impor. Pasalnya, ketika rupiah makin rapuh akan menyebabkan imported inflation yang bisa meningkatkan inflasi serta bisa berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Pelemahan rupiah juga akan membuat beban perusahaan membengkak karena mereka harus mengimpor bahan mentah yang lebih mahal. Deretan pengusaha yang berpotensi makin buntung ini diantara lain ada di bidang kesehatan. Hal ini lantaran rata-rata perusahaan healthcare dalam negeri memasok bahan baku impor lebih dari 70%. Imbasnya, ongkos untuk membeli bahan baku akan membengkak yang dampaknya bisa mengurangi profitabilitas ke depan. Pengusaha yang bergerak dalam pengolahan susu juga bisa semakin susah karena pelemahan rupiah. Pasalnya, 80% kebutuhan susu Indonesia masih diimpor dari luar negeri. Pelaku usaha di sektor pengolahan susu menjadi salah satu yang terimbas parah akibat perang pada tahun lalu. Pada 2022 lalu, Indonesia mengimpor sejumlah bahan pangan dengan jumlah yang cukup besar, seperti gandum dan meslin dengan volume 9.350.000 ton, gula 6.007.000 ton, kedelai 2.324.000 ton, diikuti susu dan juga komoditas daging jenis lembu. Pengusaha lain yang bergerak di bidang impor ada di bidang manufaktur. Pasalnya, Indonesia walaupun kaya komoditas, kita belum bisa mengolah dengan optimal barang yang ada untuk menjadi barang jadi secara keseluruhan yang bisa memenuhi kebutuhan domestik. Perangkat telepon termasuk telepon sets, including smartphone dan telepon lainnya yang merupakan produk dengan nilai impor tertinggi di Indonesia. Sementara itu, deretan pengusaha yang berpotensi kecipratan cuan dari melemahnya rupiah adalah perusahaan yang bisnisnya mengandalkan ekspor atau yang secara transaksi memang dominan menggunakan dolar AS. Mereka lebih banyak menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sementara hasil penjualannya dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Di antaranya ada perusahaan di sektor komoditas. Republik Indonesia yang terkenal kaya komoditas memang secara mayoritas menjual produknya ke luar negeri, terutama produk berbasis metal seperti nikel, besi, baja, kobalt, dan lain-lain. Kemudian ada komoditas lain seperti crude palm oil atau minyak kelapa sawit, batu bara, dan lain-lain. Komoditas lain yang banyak diekspor ada kertas. Ditambah dengan masa politik saat ini dan rupiah yang melemah ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk mengoptimalkan demand kertas yang berpotensi meningkatkan profitabilitas. Pengusaha lain yang akan diuntungkan yang bergerak di bidang kerajinan dan furniture. Mereka memiliki usaha dengan mengolah alam Indonesia seperti rotan dan kayu, tetapi kemudian dijual ke luar negeri dan mendapatkan dolar Amerika Serikat.